Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 4B ingin mempresentasikan tentang tema pemerintahan digital terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Arif Kamansyah, kemudian ada Mbak Elis Fatmahayanti, kemudian ada Mas Hairul Fadli, dan ada Mas Marvel Sihombing, serta ada Mbak Wiranti Fitri Yasari. Kami melakukan identifikasi masalah, yaitu banyaknya layanan pemerintah seperti Simpek, NTPP, dan Sindiklat masih berdiri sendiri, sehingga pengguna harus mengakses banyak sistem. Kondisi ini menimbulkan kebingungan potensi duplikasi data dan risiko keamanan data. Hal ini menunjukkan sistem pemerintah digital yang belum terintegrasi dan penerapan Smart ASN yang belum optimal. Yang pertama, dari identifikasi masalah kami, yaitu ada inefisiensi atau pemborosan anggaran, di mana pengembangan sistem itu masih ganda dan aplikasi itu masih berdiri sendiri dan mempunyai tim IT tersendiri. Kemudian yang kedua, ada duplikasi input data. Banyak dari kita yang menginput di aplikasi yang berbeda, tapi sebenarnya outputnya sama. Nah, kemudian ada kompleksitas layanan. Untuk menyelesaikan satu tugas, ASN itu harus banyak bolak-balik antar aplikasi. Dan sebenarnya itu ujung reportnya juga hampir mirip. Kemudian yang terakhir ada kerentanan keamanan cyber, yaitu terhadap serangan dari aplikasi yang memiliki celah keamanan. Seperti yang kita tahu adalah dari berbagai macam aplikasi ini, tidak semua seragam tentang secure-nya gitu. Jadi tingkat keamanannya berbeda-beda. Nah, jadi hal ini yang harus kita analisa untuk lebih lanjut. Setelah kita menganalisis identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di awal, selanjutnya yaitu terkait analisis akar masalah. Penentuan akar masalah pada permasalahan integrasi sistem kepegawaian pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianalisis menggunakan metode fishbone analysis atau diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab secara sistematis. Adapun diagramnya, kepala ikan merupakan permasalahan utama. Kemudian durinya berisi man, method, money, machine, materials, environment, dan ekornya merupakan market. Untuk poin yang pertama, yaitu man, di mana ditemukan tim developer internal Pusdatin masing-masing SKPD atau vendor eksternal yang berbeda-beda menyebabkan standar teknis tidak seragam, sehingga menyebabkan bertambahnya web atau link yang berbeda di setiap urusan layanan. Untuk poin yang kedua, yaitu method, ditemukan kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan aplikasi antar instansi, sehingga terjadi pemborosan pada fitur-fitur aplikasi yang standar, seperti sistem cuti, absensi, pengisian kinerja harian yang terpisah. Untuk poin yang ketiga, ada machine. Pembiayaan infrastruktur yang tumpang tindih. Pemerintah membayar biaya maintenance dan sewa cloud untuk ribuan server yang berbeda-beda untuk menjalankan fungsi yang serupa. Poin yang keempat, environment. Kompleksitas urusan Jakarta sebagai simpul aktivitas dan ekonomi nasional sehingga urusan di Jakarta sangat spesifik dan cepat berubah. Membuat SKPD merasa perlu membuat solusi cepat berupa aplikasi mandiri untuk merespon ketentuan yang dinamis. Poin yang kelima, money. Adanya ego sektoral, di mana setiap instansi merasa perlu memiliki aplikasi sendiri demi prestis atau penyerapan anggaran TI, tanpa melihat asas manfaat jangka panjang. Poin yang keenam, materials. Belum optimalnya interpobalitas data dan dokumen seperti data kependudukan, kepegawaian, laporan kinerja, sistem absensi, dan lain-lain. Karena belum ada single source of truth yang konsisten lintas sistem di SKPD. Poin yang terakhir yaitu market seluruh ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masalah tadi, jadi kita menawarkan solusi alternatif yaitu pelatihan literasi digital masif bagi seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta, serta penyediaan konsolidasi, penyediaan jasa atau vendor tunggal. Kemudian ada portal layanan terpadu berbasis single sign-on atau SSO. Dari solusi alternatif yang telah dipaparkan sebelumnya, kelompok kami memilih solusi terpilih yaitu portal layanan terpadu berbasis single sign-on atau SSO.
Portal SSO ini merupakan sebuah integrated workspace yang menyatukan berbagai sistem existing seperti ETPP, SIMDiklat, SIMPEK, SIMGaji ke dalam satu wadah besar, sehingga pegawai hanya perlu satu kali login untuk mengakses seluruh ekosistem kerja digital secara efisien. Untuk hubungan dengan kaidah Smart ASN, yang pertama kompetensi digital. ASN tidak hanya menjadi operator, tetapi mampu mengelola sistem SSO dan memahami alur integrasi data antar instansi. Inovatif, ASN berperan aktif dalam merancang antarmuka layanan yang user-friendly seperti aplikasi Jaki agar pegawai mudah mendapatkan haknya. Lalu yang ketiga, adaptif, ASN harus lincah dalam menyesuaikan diri dengan transisi dari cara kerja manual atau kertas menuju sistem digital sepenuhnya tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Dan 4 pilar literasi digital, yang pertama adalah digital skill atau kecakapan digital. Kemampuan ASN untuk mengoperasikan perangkat lunak integrasi data dan melakukan troubleshooting dasar pada portal layanan. Yang kedua, digital culture atau budaya digital. Membangun kesadaran kolektif bahwa data adalah milik bersama, satu data Jakarta, sehingga tidak ada lagi mentalitas menyembunyikan data antar dinas. Yang ketiga, digital ethics atau etika digital. Menerapkan nilai berakhlak, khususnya akuntabel, dengan menjaga kebenaran data dan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah digital safety atau keamanan digital. Memastikan keamanan data pegawai seperti NIK, alamat, dan lain-lain agar tidak bocor, sejalan dengan prinsip perlindungan hak warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.